A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang beriman, beramal soleh, saling nasihati dalam kebenaran, saling nasihati dalam kesabaran. Di ayat yang lain, wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Saling nasihati dalam kesabaran, saling nasihati dalam kasih sayang. Untuk itu, mari kita buka acara peresmian Mushola Al-Fatih di Jalan Gang Haji Niun, RT 01 atau 02, Poris Melawat Utara, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dengan ucapan isti'adzah wal basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan tasmi Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Rayan. Ini beliau, Ananda ini kelas Konuni 4A yang insya Allah akan membacakan surat Al-Fat. Silakan Ananda, tafadhol Mas. Ini calon ustadz masa depan nih Pak. Amin. Calon ulama besar insya Allah. Hafalannya udah berapa juz Rayan? 7. Masya Allah, hafalannya udah 7 juz. Alhamdulillah, untung aja bapaknya gak kesaing. Bapaknya berapa hafalannya? Nah ini ayahnya nih. Ini anaknya Pak Syafi'i. Beliau punya hafalan berapa juz? Alhamdulillah, bacanya 30 juz. Anandanya 7 juz. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Rayyan. Saya ingin membacakan surah Al-Fat yang berarti kemenangan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhannas sawu alaihim dairatus sawu wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima
Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Sadaqallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khairan katsira atas pembacaan surat Al-Fat dari Ananda Ryan. Ini karena kita bukan orang Arab ya, dan kita nih apa sih nih baca suratnya Al-Fat isinya apa sih? Izinkan saya untuk membacakan terjemahnya. Kalau nggak diizinin saya nggak apa-apa, saya pulang aja. Iya Pak. Kalau di Arab Saudi Pak, kita sono Pak, itu 5 tahun udah Pak jago bahasa Arab. Kan kalau kita mah walaupun udah pada jenggot kita udah pada putih gitu ya. Semi Arab. Masya Allah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus, dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambahkan keimanan atas keimanan mereka yang telah ada, dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana, agar Dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan Dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka, dan yang demikian itu menurut Allah suatu keuntungan yang besar. Dan Dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka, dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sungguh kami mengutus engkau Muhammad sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang. Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepada kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri, dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar. Al-Fat ayat 1 sampai dengan 10. Demikian Pak. Bu, ini tadi Ananda Ryan membacakan surat Al-Fat dari ayat 10, itu terjemahannya. Kalau membaca tafsir silakan Pak, kajian sendiri ya. Karena saya nggak bisa Pak. Saya cuma baca doang. Untuk acara selanjutnya yaitu mari Pak kita dengarkan sambutan dari Kepala Kutab Al-Fatih Tangerang Kota, yaitu Ustadz Musbihin SPDI. Waktu dan tempat dipersilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha fa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amma ba'd. Yang sama-sama kami muliakan, kita muliakan pada Pak Lurah Kelurahan Polres Slamet Utara, Pak ya, Polres Slamet Utara dan beserta jajarannya yang alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini berkenan untuk hadir bersama kita membersamai kegiatan peresmian Mushola Al-Fatih. Mudah-mudahan beliau Pak Lurah dan juga keluarganya diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan pula para sesepuh, para tokoh masyarakat di Haji Niun pada khususnya dan juga di sekitarnya. Alhamdulillah hadir pula hari ini Pak Kiai Sofyan dan Pak mohon izin Ustaz Kiai, juga Pak Haji Karim. Alhamdulillah orang tua kita semuanya, mudah-mudahan mereka semua juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para hadirin semuanya, dan tak lupa kami aturkan salam ta'zim kami kepada guru kita semuanya Ustadz Muhammad Rusli, juga pengurus Kutab Al-Fatih dari Peristiwa maupun jajaran yang lainnya, Pak Agus Sigito hadir juga di tengah-tengah kita alhamdulillah. Dan yang mudah-mudahan diberikan umur yang bermanfaat, Pak D. Sukar, alhamdulillah hari ini hadir Pak D. Jazakallah khair Pak, mudah-mudahan semakin mendapat keberkahan ya Pak. Dan para tamu undangan sekalian yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan semuanya dan dimudahkan urusannya dunia dan akhirat. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin semuanya, di kesempatan yang mulia, di tempat yang mulia ini Allah kumpulkan kita hadir bersama-sama untuk memenuhi undangan dari panitia peresmian Mushola Al-Fatih yang hari ini menjadi hari yang bahagia, dan tentu karena bahagia itu mudah-mudahan semakin menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang kita syukuri bahwa di tempat yang mulia ini, di Haji Niun, ya di Gang Haji Niun, Allah hadirkan tempat yang terbaik di muka bumi, yakni mushola ataupun masjid. Yang ini adalah tempat yang menjadi sumber keberkahan atau sumber-sumber kebaikan untuk masyarakat di sini. Teringat kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau menempatkan anak beserta istrinya di tempat tandus yang tidak ada tanaman. Di tempat itu tidak ada bekal makanan, tidak ada sumber makanan, tetapi Nabiullah Ibrahim menempatkan anak dan istrinya di tempat itu. Tetapi apa yang dikatakan atau didoakan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim ayat 37, Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuquhum minas samarati la'allahum yashkurun. Nabiullah Ibrahim ketika menempatkan anaknya di lembah tandus yang tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada sumber makanan, tapi begitu yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah engkau. Di sini ada tempat, ada kata kunci yang menjadikan Nabi Ibrahim rela menempatkan anak dan beserta istrinya di tempat yang tidak ada buah-buahan, tidak ada makanan, tidak ada air, tapi
yang menjadikan Ibrahim alaihissalam beliau ridho ataupun akhirnya siap menempatkan anak dan istrinya di tempat yang seperti itu karena adalah di dekat rumah engkau, yakni Baitullah. Dan ini menjadi sumber keberkahan ya. Artinya berbahagialah kita yang hari ini di Gang Haji Nun ini, alhamdulillah Allah hadirkan tempat sebaik-baiknya tempat, yakni musola Al-Fatih. Mudah-mudahan hadirnya musola ini semakin mendatangkan keberkahan dari langit Pak ya untuk masyarakat Haji Nun pada khususnya dan juga masyarakat di sekitarnya pada umumnya. Karena tidak ada tempat yang lebih mulia selain adalah masjid itu sendiri. Maka mudah-mudahan harapannya di masjid ini, di musola ini mempunyai kontribusi yang banyak untuk masyarakat di sini. Alhamdulillah sudah berjalan beberapa pekan ini, mungkin sebulan ya, beberapa bulan ini. Alhamdulillah sudah mulai di musola ini sudah ada pengajian tahsin setiap pekan atau belajar Quran, baca Quran yang baik seperti apa itu sudah dimulai. Itu mudah-mudahan nanti ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa memberikan sumbangsih kebaikan untuk masyarakat di Haji Nun pada khususnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan kami adalah dari lembaga pendidikan, kalau nama yayasan kami Yayasan Pilar Peradaban, dan kami adalah dari Kutab Al-Fatih. Ya, Kutab Al-Fatih yang ini merupakan cabang Bapak Ibu sekalian. Kutab Al-Fatih itu adalah cabang dari Kutab Al-Fatih Pusat yang berada di Depok. Ya, hari ini Kutab Al-Fatih ini sudah berdiri di 33 cabang di seluruh penjuru Indonesia. Artinya kami bukan orang baru Pak, kita bukan orang baru, tapi kita memang sudah ada cabang-cabang di tempat yang lainnya. Dan Kutab Al-Fatih ini adalah lembaga yang dikhususkan untuk anak-anak usia 5-12 tahun. Dan Kutab Al-Fatih ini adalah lembaga yang sejatinya Bapak Ibu sekalian, Kutab Al-Fatih ini adalah lembaga yang sejatinya adalah murni amal Islami, murni punya misi, punya visi untuk berkontribusi terhadap umat ini, untuk bersama-sama membantu negara kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Cita-cita kita bukan cita-cita untuk golongan, tetapi memang kita cinta dengan negeri ini, kita cinta dengan kondisi masyarakat di sekitar kita. Maka hadirnya kita ini sebetulnya tidak lain adalah punya tujuan untuk bersama-sama negara kita, negeri yang kita cintai ini, untuk melahirkan anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh. Karena kalau negeri ini isinya orang-orang baik Pak ya, negeri ini atau kampung kalau isinya itu orang-orang soleh, insya Allah kampung itu menjadi kampung yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu harapan kami seperti itu, dan dalam konsep kami tidaklah kutab ya, di konsep kami Bapak Ibu itu tidaklah kutab berdiri di suatu tempat maka dia wajib dan harus membaur dengan masyarakat. Maka kami menjaga ini insya Allah Bapak Ibu sekalian, hadirnya kami di Gang Haji Nun ini insya Allah kami punya visi itu. Visinya bukan kita membawa golongan baru, tidak, tetapi kita punya visi membantu negara kita untuk bersama-sama mencerdaskan anak bangsa ini. Dimulai kita mengajarkan anak-anak kita di Kutab Al-Fatih dengan belajar beradab Pak. Ya, hari ini kalau kita lihat orang-orang berilmu mungkin banyak Pak ya, Pak Ustadz Sofyan gitu Pak ya. Kalau kita bicara orang berilmu itu mungkin nggak dihitung Pak. Tetapi orang-orang yang beradab itu yang hari ini mulai sedikit. Maka kami di Kutab Al-Fatih memulai dari belajar itu Pak. Ya, memulai belajar dari itu. Belajar bagaimana menanamkan anak-anak di usia belia, anak-anak yang di usia SD itu untuk diajari bagaimana beradab. Bagaimana beradab terhadap Allah, bagaimana beradab terhadap Rasulnya, bagaimana beradab terhadap orang tua, bagaimana beradab terhadap lingkungan pada masyarakat, dan yang dipelajari terhadap ilmu dan sebagainya. Ini kami Kutab Al-Fatih seperti itu Pak. Kita yang diajarkan di Kutab Al-Fatih ini kalau mungkin memudahkannya, kita ini sekolahnya sekolah adab Pak. Ya, kita belajar
yang kita tanamkan adalah adab. Ya adab, ya meskipun belajar ilmu yang lainnya, tapi memang kalau dimudahkan kita di Kitab Al-Fat ini kita mengajarkan adab kepada santri-santri yang belajar. Setelah belajar adab, maka barulah mereka nanti akan diajari ilmu-ilmu yang sifatnya ilmu yang sederhana saja, Pak. Ilmu berhitung, ilmu membaca, halnya begitu. Dan kita memulai itu semuanya itu dari Al-Qur'anul Karim. Di awal-awal anak-anak kami di Kitab Al-Fatih belajar cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, kemudian menambah hafalan mereka meskipun belum bisa baca tapi sudah diajari untuk membaca Al-Quran, dan berharap Bapak Ibu sekalian dari pola pembelajaran kita mulai belajar adab, belajar Quran, kemudian belajar ilmu-ilmu yang lainnya, mudah-mudahan lahir di Kitab ini orang-orang yang baik, Pak, orang-orang yang solih, yang mudah-mudahan memberikan warna untuk untuk negeri ini, memberikan warna yang baik. Makanya di kaidah yang tadi, kaidah yang di awal saya sampaikan bahwa tidaklah kitab berdiri di sebuah suatu tempat, maka dia harus memberikan kontribusi kepada masyarakat di sekitar itu. Maka kami pertama mohon izin Bapak Ibu sekalian dan wabil khusus kepada Pak pengurus di Pak RT Pak RW, dan wabil khusus kepada Pak Yai Sofyan, pada Pak Lurah, kita izin kula nuwun Pak, kita karena alhamdulillah ya musola sudah jadi akan diresmikan, dan sebentar lagi kami mohon izin untuk melanjutkan proyek pembangunannya Pak. Nah, karena memang di awal itu kami sampaikan bahwa kitab ini murni adalah amal Islami, maka seluruh pembangunan ini tidak ada yang berkepentingan Pak, kecuali kepentingan karena kita menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tanah yang dihuni ini adalah tanah yang miliknya Allah, dari seorang hamba Allah yang menitipkan sebagian hartanya untuk dipakai untuk kegiatan ini. Jadi dari tanahnya saja Bapak Ibu, ini kita tanah wakaf. Tanah wakaf itu artinya berarti tanah miliknya Allah, bukan milik pergolongan. Kita doakan untuk wakif atau yang memberikan wakaf ini, Allah berkahi kehidupannya menjadi penerang dan tempat di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Itu kami mohon izin Pak dari kegiatan ini, dan untuk melanjutkan di pembangunan berikutnya mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, dan insya Allah kami ingin memberikan sumbangsih Pak, ingin memberikan sumbangsih ke masyarakat di sekitar sini. Ayo, alhamdulillah sudah dimulai belajar Quran. Nanti mungkin kalau anak-anak mulai digerakkan untuk belajar Quran pun kami juga insya Allah siap untuk menyelenggarakan itu semua Pak Haji Karim. Kalau nanti dibutuhkan untuk membantu mengajari anak-anak di sini, insya Allah kami siap Pak. Karena visi kami, kita memberikan kontribusi apa di masyarakat di sekitar kita, bukan kepentingan golongan untuk dan sebagainya. Ya, kami mohon izin karena tadi di kegiatan pembangunan ini murni adalah amal jama'i, amal Islami, maka di sini dari tanahnya, tanah wakaf, kemudian beserta bangunannya pun juga Bapak Ibu, ini bangunannya adalah juga harta dari kaum muslimin, bukan harta dari kita patungan, ya iuran setiap wali santri berapa enggak sama sekali. Ya, kita murni ini proyek Allah, murni proyeknya Allah, bukan proyek pribadi atau proyek lembaga, tapi ini proyeknya Allah Subhanahu wa taala. Dari tanahnya sudah kita tanah wakaf, begitu juga nanti dana-dana yang masuk adalah dana wakaf, murni adalah dana wakaf juga yang hamba-hamba Allah menitipkan untuk dijadikan bangunan. Dan ya mudah-mudahan dari langkah-langkah ini yang memberikan semakin berkahnya tempat yang kita huni. Karena kalau berbicara pendidikan Bapak Ibu, itu kita sampai tempat yang ditempati, kita berharap semuanya halal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon izin di lingkungan ini, karena mungkin nanti dalam kegiatannya, dalam pembangunan akan mungkin namanya sedang bangun Pak ya, mungkin akan mengganggu aktivitas di warga, tapi mudah-mudahan kami bisa mengoptimalkan untuk bisa menjaga sama-sama kenyamanan di semuanya. Oh ya, di awal saya belum memperkenalkan diri Pak ya, sudah selesai Pak. Nanti perkenalan di akhir Pak.
Perkenalkan kami, nama saya Musbihin yang memang diamanahi di Kutab Al-Fatih untuk membersamai para guru dan para santri dalam belajar, Pak. Kalau sebutannya kalau di luar di sana mungkin kepala sekolah gitu, Pak ya. Kalau kami di Kutab ya kepala Kutab. Kami dibantu nanti dengan jajaran kami tidak banyak, Pak, hanya ada wakil kepala sekolah hanya 2. Kemudian ada kami Ustadz Rusli dan ada Pak Agus Gito, ya juga beliau pengurus di Pilistiwa. Nanti mungkin akan lebih jauh dalam penyampaian ini. Mungkin demikian dari sambutan yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau ada hal yang kekeliruan dari kata-kata kami, mudah-mudahan bisa dimaafkan Bapak Ibu ya. Dan kalau ada kebaikan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukran jazakallahu khairan katsira atas sambutannya dari Kepala Kutab Al-Fatih Tangerang Kota, Ustadz Musbihin. Untuk selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari ini ngomongnya ketua, kepala atau apa nih? Nah itu. Yaitu kepala kalau disingkat Bilistiwa. Jadi kepala Baitul Mal Katulistiwa Tangerang Kota. Yaitu Al-Ustadz Agus Sugito. Waktu dan tempat dipersilakan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati, kami muliakan guru kami Ustadz Muhammad Rusli LC. Kita doakan semoga Allah karuniakan keberkahan dalam setiap aktivitas beliau. Yang kami hormati juga dan alhamdulillah bisa berkenan hadir Pak Lurah, Pak Tony. Semoga Allah jaga beliau dan keluarganya, Allah lindungi, Allah berkahi hidupnya dan bisa Allah kumpulkan kembali nanti di surganya kelak. Yang kami hormati juga Pak Haji Karim. Terima kasih Pak atas supportnya dari dulu waktu tanah ini masih kosong. Alhamdulillah hari ini sudah berdiri musola yang kokoh dan semoga bisa bertahan ratusan tahun ini. Yang kami hormati juga Ustadz Sofyan, alhamdulillah sudah berkenan hadir. Yang kami hormati juga Ustadz Marzuki yang beliau sehari-hari sudah berada di sini. Dan alhamdulillah hari ini juga dihadiri dari Kamtipmas ya, Pak Aibda Sigit. Selamat datang Pak. Alhamdulillah juga hadir beberapa OTS yang orang tua santri Pak, yang profesinya beliau-beliau juga adalah dari kepolisian gitu. Ada Pak Ibnu Sina, ada juga Pak Tony, Pak Adit. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelumnya saya ingin membacakan pantun Pak. Biasanya kan ada pantun dulu nih biar seger gitu ya. Jalan-jalan ke Kota Pati. Cakep. Jangan lupa beli minyak wangi. Kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, semoga saya doakan kita semuanya bisa berjumpa di surganya nanti. Amin. Karena itu adalah harapan terbesar kita Pak. Jadi
Kalau yang hari ini hidupnya pas-pasan, hidupnya mungkin banyak kesedihan, kita berdoa Pak, semoga nanti di surga sudah nggak ada lagi kesedihan. Ya mungkin di rumah punya istri cerewet gitu ya. Ini nggak curhat ya Pak ya? Nggak, bukan curcol nih. Mungkin yang di rumah punya istri cerewet, nanti di surga udah nggak ada lagi tuh Pak istri cerewet ya. Udah bidadarinya udah banyak gitu ya. Atau ibu-ibu yang suaminya di rumah sukanya males-malesan, Bu. Oh nggak ada ya? Oh ada ya. Ini yang suaranya paling kenceng kayaknya paling curhat ya. Ya, kita doakan semoga suaminya para ibu-ibu ya bisa rajin lagi dan nanti bisa dikumpulkan lagi di surganya Allah. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Gus Sugito. Bapak Ibu sekalian, saya sehari-hari namanya doang Bu yang nggak kelihatan Bu ya. Iya, Ibu di atas sih nggak kelihatan. Nama saya Gus Sugito, saya tinggalnya di Cipondoh. Ini juga Cipondoh ya. Di Ketapang, Kelurahan Ketapang, di dekat kantor kelurahan di Komplek Darussalam. Sehari-hari diamanahi sebagai sohib atau sebagai ketua Baitul Mal, atau mungkin di masyarakat dikenalnya sebagai ketua yayasan lah di yang Tangerang Kota. Kira-kira sebagai ketua yayasan gajinya berapa Bu? Nggak tahu Bu, digaji nggak Bu kira-kira Bu? Jelas? Masa nggak digaji ya? Nanti kita tanya Bu ke Bendahara Bilistiwa Bu, kira-kira gajinya saya berapa? Ini di sini ada Bendahara Bilistiwa tuh. Ada Kang Windy, digaji berapa Kang? Lu geleng-geleng, nggak ada transferan? Gimana sih Bendahara nih? Jadi di kita Bapak Ibu sekalian, para pengurus di yayasan atau di Bilistiwa itu kita semuanya nggak ada yang digaji Bapak Ibu sekalian. Karena memang kami posisinya juga adalah orang tua santri. Jadi kalau saya pernah membaca satu buah buku, Kebangkitan Umat Muslim, ditulis oleh keturunannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau namanya Dr. Kilani. Beliau menggambarkan ada 3 pilar yang ada di masyarakat. Ketika masyarakat itu bisa kita lihat sebagai masyarakat seperti apa. Pilar yang pertama adalah manusianya. Pilar yang kedua adalah ide atau gagasannya. Pilar yang ketiga itu adalah harta. Suatu masyarakat dikatakan sebagai masyarakat yang sakit apabila ide atau gagasan yang muncul di masyarakat dan manusianya itu digunakan sepenuhnya hanya untuk mencari harta. Itu masyarakat yang mati. Jadi kalau seluruh manusia berlomba-lomba, dia punya ide, punya gagasan agar hartanya semakin paling banyak, maka kata Dr. Kilani itu adalah masyarakat yang mati. Yang kedua, masyarakat yang sakit. Masyarakat yang sakit adalah apabila harta itu digunakan sebesar-besarnya, ide digunakan sebesar-besarnya untuk menyokong manusia. Yang sebetulnya manusia ini bukan siapa-siapa, tetapi karena harta yang dia miliki, karena ada gagasan-gagasan yang besar sehingga akhirnya manusia yang sesungguhnya biasa-biasa ini dikenal sebagai manusia yang luar biasa. Ini masyarakat, kalau banyak di antara kita melakukan demikian, maka ini adalah masyarakat yang sakit. Nah, masyarakat yang sehat bagaimana? Apabila harta dan manusianya digunakan untuk menyokong ide. Bagaimana agar sebuah ide, gagasan, ya, itu bisa tegak di masyarakat, itu disokong sepenuhnya oleh manusia. Manusia digunakan sepenuhnya untuk menyokong ide. Harta digunakan sepenuhnya untuk menyokong ide, menyokong gagasan. Itu adalah masyarakat yang sehat. Nah, di Kutab itu Bapak Ibu sekalian ada PJ Syar'i.
yang beliau membersamai kami dengan ilmu. Nah inilah idenya, gagasannya. Ada kepala kutab dengan kurikulumnya, melaksanaan kurikulum. Ini adalah manusia-manusianya, yang nanti harapannya adik-adik kita, anak-anak kita nanti menjadi penyokong-penyokong ide. Dan ada Baitul Mal. Baitul Mal adalah penyokong dari sisi harta. Nah posisi kami di Bilistiwa atau Baitul Mal Kharatulistiwa itu adalah bagaimana kita memiliki harta itu digunakan sepenuhnya untuk menyokong ini. Maka terkait pembangunan Bapak Ibu sekalian, tanah yang seluas 1165 meter persegi ini kalau disertifikat dan itu termasuk jalan yang kita gunakan sehari-hari ya Pak Karim ya. Itu secara sertifikat masuk tanah di sini Pak. 1165 itu diwakafkan oleh Pak Haji Sukar. Dan tanah ini bukan milik yayasan. Bukan. Tanah ini milik Allah Bapak Ibu sekalian. Milik Allah, bukan milik yayasan. Pembangunannya pun juga sama. Ini juga dari wakaf. Dari sumbangan. Bahkan ketika beberapa waktu yang lalu kita ngecor, itu bareng-bareng tuh. Alhamdulillah warga, Pak Andri sebelah rumah. Begitu gas hari ini ya. Pak Iman, itu bareng-bareng dengan para orang tua santri. Karena memang kami menyadari bahwa ini banyak PR ketika kita bicara apa yang sedang terjadi di negara kita, ya perlu banyak orang baik Pak yang terlibat. Perlu banyak manusia-manusia baik, manusia-manusia soleh yang mereka melibatkan diri dalam proses perbaikan-perbaikan itu. Jadi kita sumbangan, ada yang Masya Allah nyumbang 1 sak semen, ada yang nyumbang 500.000, ada yang nyumbang 1.000 rupiah, 2.000 rupiah yang diletakkan di box-box yang ada di depan juga, di Kutab sana di BMR juga ada. Ada juga yang nyumbang 1 juta, 2 juta, 10 juta, 50 juta, ratusan juta juga ada. Masya Allah, Allah yang gerakan, Allah yang berikan pertolongan, Allah yang berikan kemudahan-kemudahan. Maka ini yang juga penting buat para mas-mas tukang gitu ya. Dari Purwodadi ya mas ya? Bluro apa Purwodadi? Ya setonggo nih ngono ya. Karena ngomong basa Jawa kok liyane gak ngerti ya, repot. Ojo ya wis. Jadi yang sedang kita bangun ini bukan sekadar sekolah gitu. Tetapi kita sedang membangun satu buah tempat yang nanti tempat itu akan digunakan untuk tempat belajar mengajar Quran. Yang akan digunakan tempat belajar mengajar hadis. Yang akan digunakan tempat belajar mengajar juga tentang fikih. Sehingga harapannya ketika nanti tempat ini berdiri kokoh selama ratusan tahun ke depan, tempat ini tetap digunakan sebagai tempat untuk belajar mengajar Quran, harapannya pahala itu ngalir ke setiap orang yang terlibat di pembangunan. Pahalanya nanti ngalir kepada setiap orang yang melakukan donasi, memberikan wakaf. Pahalanya ngalir kepada orang-orang yang ikut terlibat di pembangunan. Harapannya nanti kalau mas-mas nih umurnya berapa mas? Paling 70 tahun lagi juga sudah nggak ada kan ya? Sama kan? 70 tahun lagi paling juga sudah nggak ada gitu. Kayaknya. Nah kita berdoa nih, ketika nanti Allah sudah panggil kita, tiba-tiba di alam barzah itu ngalir. Ini apa nih ya Allah? Tiba-tiba hadir gedang goreng. Nggak tahu juga di alam barzah masa ada gedang goreng. Tiba-tiba ngalir pahala apa? Alam barzahnya dilapangkan, kuburnya dilapangkan. Karena bisa jadi itu adalah bentuk
pahala-pahala yang akhirnya Allah alirkan melalui keringat-keringat para tukang. Melalui keringat-keringat, melalui pahala-pahala yang Allah alirkan karena kita terlibat di pembangunan tempat yang mulia ini. Dan itu yang hari ini sedang kita lakukan Bapak Ibu sekalian, bahwa ini bukan karena kadangkala yang namanya yayasan itu ya profit oriented. Dan memang itu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Oh, kepala yayasan dapat berapa ratus ribu dari wali murid setiap bulan. Terus nanti wah buat pendidikannya sekian, buat nanti yang di kantong sekian. Kita nggak ada kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Ini murni sekolah karena memang tujuannya kita bareng-bareng ingin bagaimana agar Islam itu menjadi rahmatan lil alamin di muka bumi ini. Sehingga Bapak Ibu sekalian harapannya nanti ke depan, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Musbihin juga bahwa nanti ke depan kita di sini pengen memang harus berangkulan bareng dengan masyarakat. Makanya alhamdulillah sudah dimulai sama Ustadz Musbihin, ada TPQ, ada tahsin buat warga sekitar, monggo dimanfaatkan. Terus nanti juga akan ada TPQ insyaallah ke depan. Karena jangka menengahnya Bapak Ibu sekalian, nanti ke depan kutab itu kita pengennya gratis Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti ketika Bapak Ibu ingin menyekolahkan anaknya di sini boleh dan gratis. Nanti ya, bukan belum sekarang. Terus biayanya dari mana? Nanti dananya itu akan bergulir dari wakaf produktif. Kalau sekarang wakafnya kita gunakan untuk pembangunan musola. Musola ini menghabiskan kurang lebih dari 1 miliar. Dan itu ya tadi udunan dari Rp1.000, Rp2.000 nih para murid-murid alhamdulillah kenceleng setiap pagi Rp500, Rp1.000, Rp2.000 itu kenceleng Pak, dikumpulin Pak setiap pagi Pak. Nanti selama 1 minggu 2 minggu dikumpulkan ke wali murid, korlasnya, koordinator kelas, nanti diserahkan ke guru, diserahkan ke kami di Belistiwa, dimasukkan ke bank, digunakan untuk pembangunan. Makanya para tukang juga harus lebih hati-hati gitu. Ini bukan uang sembarangan gitu. Ini dari wakaf. Nah nanti kedepannya bagaimana wakaf ini kita kumpulkan lagi, kita gunakan untuk pembelian aset. Ini yang sudah terjadi di mana? Di Madinah dan Mekah. Di sana ada kampus Mulkuro, itu gratis. UIM juga gratis. Gratis Pak, bahkan ada beasiswanya. Terus pendanaannya dari mana? Dari wakaf. Makanya kalau Bapak Ibu yang sudah pernah umroh, yang haji, yang tinggal di Fairmont, yang di sebelahnya Masjidil Haram itu wakaf Pak. Tanah dan bangunannya itu wakaf. Hasil dari wakaf itulah, saya nggak tahu apakah bentuknya sewa atau bentuknya adalah bagi hasil profit sharing yang dikelola oleh hotel, provider hotel, yang hasilnya itu digunakan untuk pembiayaan sekolah, untuk pembiayaan mahasiswa, dan itu mimpi kami ke depan. Entah itu terjadi di 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, harapannya nanti setelah bangunan ini selesai, sekolah ini selesai, kami akan gerak terus untuk apa? Membuka wakaf-wakaf produktif. Kalau dananya ada bisa jadi beberapa waktu lalu ketika Covid, Five Hotel sini Pak itu ditawarkan 61 miliar. Karena saya sehari-hari profesi saya itu pengusaha Bapak Ibu sekalian. Saya ada toko buku, jadi promo kan. Saya ada toko buku di sini Taman Royal. Kalau mau mampir silahkan. Di dekat Bimbel Abaca apa saya kok sampai lupa malah. Di dekat Bimbel sini Bapak Ibu sekalian, Taman Royal di Pinus. Nanti harapannya wakaf-wakaf produktif ini kita gulirkan, nanti hasilnya ini yang kita gunakan untuk pembiayaan sekolah. Tapi memang syaratnya kalau Bapak Ibu pengen anaknya nanti masuk di sini ya harus siap dengan ikut belajar Pak. Kami setiap bulan orang tua nih itu wajib belajar ilmu parenting, wajib ngaji sebulan sekali. Tempatnya pindah-pindah karena wali santri hari ini jumlahnya sudah lebih dari 200. Kalau di sini nanti nggak muat gitu. Kecuali nanti sekolahnya alhamdulillah sudah kelar, bisa nanti di sekolah. Dan profesi tadi orang tua santri ini macam-macam sekali Pak. Ada yang profesinya security, ada yang profesinya
tukang ojek, ada yang profesinya penjaga sekolah, ada yang profesinya PNS, ada yang profesinya tadi polisi, ada yang profesinya pengusaha, ada yang profesinya guru, berbagai latar belakang. Dan semuanya nyengkuyung bareng. Jadi ketika masuk ke Kutab itu enggak, ya sudah, pokoknya saya duduk di rumah, anak dididik enggak kayak gitu. Tapi bagaimana ikut terlibat. Dan semoga itu yang kita bisa nyengkuyung bareng, bisa bareng-bareng untuk nanti agar terjadi perbaikan-perbaikan lah di masyarakat kita. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Semoga Allah karuniakan kesehatan, semoga Allah karuniakan bimbingan, semoga Allah karuniakan keberkahan. Yang ada hutang semoga segera Allah lunaskan. Yang masih jomblo semoga Allah segera kirimkan jodoh. Ini yang jomblo nih doanya paling kenceng. Yang masih sendiri semoga Allah segera karuniakan pasangan. Yang belum punya momongan semoga segera Allah karuniakan momongan. Semoga Allah karuniakan kesehatan, keberkahan dalam hidup kita semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, luar biasa doanya Ustadz Agus ya. Pengen banget tuh didoain, Masya Allah. Nggak diminta sekalian tuh. Semoga yang bersyukur punya istri, alhamdulillah. Dengan bersyukurnya punya istri sekarang, Allah tambahkan keberkahannya, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah gitu. Ntar bisa salah paham, repot nih. Soal di sini Pak, orang tuanya karena disuruh ngaji terus juga Pak Lurah. Jadi yang belajar kalau di Kutab bukan hanya bocah, orang tuanya juga belajar. Jadi kalau tadi itu anak 7 juz, itu bapaknya juga suruh belajar itu. Ya, gitu. Jadi suruh bisa belajar baca Quran juga, ini juga ya. Jadi kita sama-sama sekolah kalau di Kutab. Mudah-mudahan dengan bersekolah ini Allah jadikan kita nih keluarga yang berkumpul menjadi keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sehingga terbentuklah kalau di sini nih Masya Allah ya, mercusuarnya Kutab kalau musola ini jadi mercusuar gitu ya. Semoga Allah jadikan masyarakat sekitar sini menjadi masyarakat yang sakinah mawaddah warahmah. Masyarakat yang soleh. Kalau masyarakatnya udah soleh, Masya Allah, kelurahannya menjadi kelurahan yang soleh. Jadi kecamatan yang soleh, provinsi yang soleh, negara yang soleh. Masya Allah. Kalau udah kayak begitu kita masuk surga rame-rame yuk. Jadi jangan mau dewek-dewekan, jangan mau sendiri-sendirian. Untuk selanjutnya mari kita dengar sambutan dari Pak Lurah kita, Pak Tony. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Lurah. Masya Allah. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la wala quwwata illa billah. Amah badu. Yang saya hormati para sesepuh masyarakat, para tokoh masyarakat, alim ulama, Pak Haji Sukar mungkin yang punya wakaf tanah, Ketua Baitul Ma, Pak Binamas, Kelurahan Polres Utara, sahabat saya mungkin Pak Jalwani, masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga pada pagi yang cerah ini kita bisa hadir dalam acara mungkin syukuran dan peresmian Musola Al-Fatih di Kelurahan Polres Utara ini. Mudah-mudahan acara ini dari awal hingga akhir diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini diberi kesehatan. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Mudah-mudahan kita semua sampai akhir zaman mendapat syafaatnya. Mungkin saya terima kasih bisa hadir dan diundang. Saya hanya ada beroperasi, mungkin luas wilayah Polres Pelawat Utara 204 hektar. Jadi penduduknya kurang lebih 22.895 dan jumlah KK 704, terdiri dari 10 RW dan 55 RT. Alhamdulillah di sini juga masjid ada 10, musola 22, masjid taklim ada 33. Mudah-mudahan musola ini jadi 23. Jadi mudah-mudahan musola ini bukan hanya tempat sholat, tempat ibadah, tapi bukan sarana-sarana lain. Tempat mungkin jadi ada rapat, ada pertemuan, mungkin pengajian-pengajian. Jadi kedepannya bisa silaturahmi dan syariat Islam lebih berkembang lagi. Jadi mungkin kedepannya, karena COVID juga mohon maaf ya, COVID-nya masih ada. Mudah-mudahan kedepannya kita doakan hilang. Jadi nanti musola ini buat giat taraweh, berjamaah, mungkin subuh berjamaah, sholat berjamaah lain-lainnya. Terima kasih jadinya ke depannya silaturahmi di antara Bapak lagi tidak dibatasi dengan masker. Bagi yang baru-baru ini juga kantor MUI juga alhamdulillah MUI Kecamatan Cipondo lagi dibangun di samping Kelurahan Polres Pelawat Utara. Kita doakan biar cepat selesai. Jadi ke depannya syiar Islamnya juga lebih percaya lagi mungkin ke depannya. Jadi doanya saya minta Bu ya. Saya juga mohon doanya, saya beri kesehatan karena saya juga tidak ada liburnya. Sabtu, Minggu, alhamdulillah kegiatan RT RW. Hari ini pun saya sudah ditunggu Pak Camat untuk kegiatan Porpop tingkat Provinsi Banten adanya di Kota Tangerang. Dan Polres Cipondo mungkin PPU-nya getball sama hoki. Saya mohon doanya nanti saya tidak sampai selesai mengikuti acara ini. Jadi mungkin mohon maaf kita tidak selesai. Terima kasih. Dikurangi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Lurah. Udah tenang, suara saya kayaknya gede. Atas sambutannya Pak Lurah, Masya Allah, luar biasa. Semoga Allah berikan keberkahan kepada beliau dan keluarganya, kesehatan, keberlimpahan, kebermanfaatan, serta di sisa umurnya. Mudah-mudahan tetap semangat Pak Lurah ngurusin masyarakatnya. Tetap dikasih Pak Lurah nih saya mic. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu tausiah dari guru kami Al-Ustadz Al-Mukarram Haji Muhammad Rusli LC. Waktu dan tempat dipersilakan Ustaz. Mohon maaf, ini karena Pak Lurah punya berbagai macam jadwal, jadi langsung aja Pak Lurah sebelum tausiah. Biasanya ini mau peresmiannya setelah tausiah, cuman karena beliau punya agenda yang luar biasa juga buat masyarakatnya, izin bahwa peresmiannya didahulukan sebelum tausiah. Iya nggak? Silakan Pak Ustadz, Pak Lurah untuk meresmikan. Ya, silakan Pak Ustadz maju untuk meresmikan bersama dengan Kepala Kutab bersama
PYSRI sama Ketua Bilistiwa dan Pak De, Pak Karim, Pak Ustadz. Ayo. Silakan Pak. Pak, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddin waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin khatamin nabiyyin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Seluruh tokoh masyarakat, para ulama, juga Bapak Lurah, ya, Bapak Haji Abdul Karim, juga para pewakif, ya, Pak De Sukar, juga dari Kepala Kutab dan juga dari Bilistiwa Pak Agus yang kami muliakan, kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mengisi, ya, kita persilakan saja, memang kita tidak ada gunting ini, nanti silakan Bapak Lurah mengucapkan basmalah, ya. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi kita mengucap bismillah aja, nanti Pak Lurah silakan yang mau mulainya untuk mengucap basmalah. Memang mau gunting, pakai gunting apa ini? Gunting pita. Emang kita udah keluar masuk melulu. Nah, iya udah dipakai sholat kan gitu. Ini kan cuma formalitas saja, jadi gitu. Kita udah berapa bulan dipakai gitu. Jadi makanya saya bilang, udahlah nanti Pak Lurah ataupun siapa dari pejabat yang hadir untuk mengawali dengan basmalah. Ya, silakan Pak Lurah, silakan. Terima kasih. Saya diberi kesempatan untuk meresmikan musola ini pada hari ini, tanggal 5 November 2022 dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Saya resmikan Al-Fatih. Mudah-mudahan musola ini ke depannya jadi tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir dimuliakan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita buka. Saya resmikan. Alhamdulillah, ya, musola kita sudah resmi dan diresmikan oleh Kepala, ya, Kelurahan Pelawat Utara, Pak, ya. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Terima kasih Pak, ya. Terima kasih, ya. Alhamdulillah kita sudah punya musola. Ya, makasih Pak, makasih. Ya, makasih Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddin waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin khatamin nabiyyin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ad-dinu an-nasihah. Qila liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasuli wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Aw kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Para alimil ulama, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah, juga pejabat Polri dan TNI yang kami muliakan, hadirin hadirat
juga Kepala Kutab dan Bilistiwa, juga Posku, semua para ayah dan bunda, baik yang di luar ataupun yang di dalam, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kita Bapak Haji Abdul Karim, juga Kiai Sofyan, juga Bapak Marzuki dan yang lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu, kami muliakan. Puji syukur mari kita selalu memanjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai nikmat, rahmat, taufik dan hidayah yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini dengan izin Allah kita dipertemukan di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat kita beribadah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya dan pengikutnya yang istiqomah di jalannya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah kita membuka sejarah perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah 13 tahun beliau berdakwah di Mekah, kemudian beliau tiba di Madinah, satu pekerjaan yang dilakukan oleh Rasul diantaranya adalah membangun masjid, ya, sarana untuk ibadah. Masjid itu sendiri, ya, sebetulnya tempat salat, tempat sujud. Cuma para ahli ilmu ada yang menyebutkan dengan Masjid Al-Jami'. Kalau ada Masjid Al-Jami' digunakan untuk salat Jumat. Ini Ghairi Jami' tidak digunakan untuk salat Jumat. Namanya sebutnya jami', namanya sebutnya masjid. Masjid itu tempat sujud. Ya. Kalau di Rasulullah ada istilah musola. Musola itu biasanya digunakan oleh Rasul ketika untuk melakukan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ya. Jadi musola kalau pada masa Rasul lebih kepada lapangan yang luas. Lapangan yang luas karena memang tempatnya sempit, jadi ke lapangan. Itu musola. Ya, kita ya di masyarakat kita ada masjid, ada musola. Musola juga tempat sholat juga. Kalau masjid tempat sujud, musola tempat sholat. Ya, sujud tanpa sholat juga nggak ada, gitu kan? Ya, sholat tanpa sujud juga nggak ada. Jadi dua-duanya dipakai. Mau dipakai musola, mau dipakai masjid, nggak ada masalah. Cuma tadi kalau masjid yang digunakan untuk Jumat biasanya ulama fikih menambah dengan al-jami', masjid jami'. Kita musola al-fatih. Kalau umpamanya dikatakan masjid al-fatih sah-sah saja, cuma tidak digunakan untuk Jumat. Seperti itu biasanya kalau kita membaca kitab-kitab bahasan ulama tentang istilah atau nama ya. Jadi ada nama yang disebut masjid, cuma kalau masjid itu sifatnya umum. Ada yang digunakan untuk Jumat, ada yang tidak digunakan untuk Jumat. Biasanya yang digunakan untuk Jumat itu diantara tandanya ada menara. Biasanya gitu kalau umpamanya seperti itu, ada menaranya. Kita ada menaranya enggak? Enggak ada kan? Iya, jangan bikin karena kita enggak pakai Jumatan. Iya, enggak usah dipakai. Iya, enggak ada menaranya. Kita kalau bahasan fikih-fikih Syafi'i begitu. Bahasan fikih-fikih Syafi'i itu kalau umpamanya masjid, ya tetap namanya masjid, tapi tidak ada menaranya, berarti Gairu jami', tidak masjid jami'. Dan yang dilakukan orang Rasul itu masjid pertama. Kenapa? Ini menjadi sentral untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setibanya di Madinah adalah membangun persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor. Membangun persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor. Ya. Keberadaan musola al-fatih ini sendiri, ya, kita berharap menjadi wasilah bagaimana kita, ya, yang memang baru bergabung dengan masyarakat di sini bisa juga bergabung dengan masyarakat sini dalam keseharian kita menjalankan ibadah, thalabul ilmi, dalam pergaulan yang lainnya, sehingga kebersamaan kerukunan kita itu terus berjalan. Tidak cuma simbol ada masalah, tapi
Ya, kita berharap menjadi pemersatu antara kita ya dari Al-Fatih ya dengan masyarakat di sini. Pemersatu yang dilakukan oleh Rasul. Rasul dari Mekah, Muhajirin datang ke Madinah, membangun mushola, datang orang-orang Ansar menerima dengan welcome. Ya, sehingga suatu kekuatan yang luar biasa ya. Bisa membangun nanti dari sisi kemasyarakatan, kependidikannya. Tadi sudah Kepala Kuda mengatakan, insya Allah kita juga siap atau bahkan sudah berjalan pengajian dengan orang tua, dengan anak-anaknya mudah-mudahan terus berjalan. Ya, juga termasuk ya mudah-mudahan memang agenda besar dari Kutab Al-Fatih itu sendiri bagaimana nanti bisa menggratiskan pendidikan itu sendiri. Dan ini kita berharap bahwasanya masjid yang ada di kita ini atau musala Al-Fatih itu sendiri bukan cuma sebatas untuk sholat sebagaimana disampaikan oleh kepala kelurahan. Ya, begitu pun Rasulullah SAW memfungsikan masjid sebagai tempat ibadah, memfungsikan masjid sebagai tempat pendidikan, memfungsikan masjid sebagai tempat untuk menguatkan persaudaraan satu dengan yang lain. Ini yang harus kita tumbuhkan. Ya, jadi jangan sampai adanya musola malah saling curiga. Nggak ada kecurigaan. Silahkan. Kita ada pengajian malam Sabtu, silakan para masyarakat yang datang di sini nggak ada masalah. Bukan cuma untuk wali santri, silakan datang. Ya, apa sih yang disampaikan? Mudah-mudahan kalau itu ilmu yang ini, oh cocok buat saya, silakan. Ya, sehingga tidak ada kecurigaan. Kita tidak menutup. Ya, siapapun yang hadir dari masyarakat kita malam Sabtu di sini, ya hadir sini. Kalau memang curiga, apa sih yang disampaikan? Ada nggak hal sesuatu yang membahayakan? Ya. Mari kita bangun musala ini sebagai tempat ibadah, tempat mencari ilmu, tempat membangun kebersamaan. Ketika membangun kebersamaan, bisa saja pembangunan yang lain, pembangunan ekonomi, pembangunan kesehatan, pembangunan lingkungan dan lain-lainnya. Bagaimana kita bersama satu dengan yang lain, saling menguatkan. Ini yang diharapkan dari semua itu sendiri. Nah, yang meramaikan siapa? Kita. Allah kan menyebutkan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah. Sesungguhnya yang meramaikan masjid-masjid Allah itu adalah man amana billah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala silakan datang ke masjid. Dengan apa meramaikannya? Mari sholat berjamaah, subuhnya berjalan dengan baik, zuhurnya juga berjalan dengan baik, asar, maghrib, isya, terus berjalan. Nah ini luar biasa. Ya'muru masajid Allah, meramaikan masjid Allah. Atau kita ta'mir masjid, meramaikan masjid dengan apa? Dengan pendidikan. Ada pengajian dari Kutab Al-Fatih, ada pengajian mungkin dari para keluarga di sini, ada pengajian mungkin dari ibu-ibu, silahkan. Ini supaya apa? Ini tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanah wakaf adalah tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang Rasul sabdakan, idza mata ibnu adam in qata malu illa min salasin. Apabila manusia meninggal, terputus amalnya kecuali 3. Shadaqatin jariyah. Yang pertama sedekah jariyah. Itu wakaf. Sedekah jariyah itu wakaf. Ini pahalanya nggak pernah putus. Siapapun yang punya andil, baik secara materi atau non materi, yang non materi gimana? Mendukung, tidak membuat macam-macam atau bercuriga dengan macam-macam, itu insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang berwakaf dengan materi yang ada, ya termasuk ini semuanya kan wakaf untuk semuanya, buat orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita tumbuhkan sehingga nanti terus berkembang dan Islam semakin baik ya, kebersamaan kita terus berjalan. Dan harapan kita juga bahwasanya keberadaan Al-Fatih di sini nanti bisa menjadikan atau mewarnai ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala semakin baik kebersamaannya. Ya, kita berharap seperti itu. Jadi sekali lagi mari kita bangun kebersamaan kita fungsikan masjid kita atau mushola kita ini dengan apa? Meramaikannya, ta'mirul masajid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Kemudian apa? Wa aqamas shalah wa ataz zakah. Wa lam yasha illallah. Mereka tidak pernah takut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sudah disampaikan, ya. Pembangunan di sini bukan seperti proyek-proyek yang besar.
Yang udah ada dananya, oh dananya sudah menyiapkan, nggak ada. Jadi Bilistiwa itu ya namanya aja hebat, Bilistiwa, kepala Bilistiwa kalau dikatakan yayasan, duitnya nggak ada. Makanya kalau lagi bulanan nyari duit kemana? Ayo buka ta'awun, ya. Kita buka ta'awun untuk tukang, udah ada belum? Belum ada. Gitu. Kalau orang yang proyek kan sudah ini. Jadi kalau umpamanya orang-orang proyek kan ya udah ya gajian dan siang kan. Kita bangga, Pak. Allah yang membuka pintu rezekinya itu Allah. Iya. Tadi dia tanya berapa gajinya? 0. Kepala Bilistiwa nggak ada gajinya, Pak. Saya saksinya. Nggak ada, dia nggak ada saksinya. Tapi dia berusaha bagaimana bisa agenda keuangan, pembayaran untuk guru, pembayaran untuk tukang, pembayaran yang lainnya. Bilistiwa ini yang nyari, Pak. Nggak ada gajinya dia. Jadi jangan mengatakan, oh enak banget, oh yayasan di sini. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada gajinya sama sekali. Semuanya kami dilatih bagaimana siap membangun ya Islam tanpa mengambil keuntungan dari Islam. Tanpa mengambil keuntungan dari Islam. Yang kita harap apa? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kami dilatih untuk seperti itu. Membangun ya peradaban Islam, umat Islam ini membangun kebersamaan, tidak mengambil keuntungan. Nggak ada profit. Nggak ada profit dari kitanya. Maka ya mari ya para tokoh masyarakat sesepuh kami mohon dukungannya Pak ya mohon dukungannya itu nanti kita sampaikan insya Allah nggak berlebihan dan juga nggak muluk-muluk ya Pak Marzuki mohon bantuannya ya kebersamaan kita di sini ya ingatkan kami kalau umpamanya ada hal-hal yang kurang berkenan ya mari kita musyawarahkan ya. Jadi Rasulullah SAW menjadikan masjid sebagai tempat ibadah. Rasul menjadikan masjid sebagai tempat pendidikan. Rasul menjadikan masjid sebagai tempat untuk persaudaraan. Rasul menjadikan masjid sebagai tempat musyawarah. Mari kita musyawarah di masjid atau di musala ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya dan rahmat kita semuanya. Allah kumpulkan kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Tempat ini akan melahirkan orang-orang besar yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Baik dari warga sini ataupun mungkin dari masyarakat yang lain yang belajar di sini. Mudah-mudahan juga dari masyarakat kita akan melahir orang-orang besar yang mencintai Allah dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasul dan dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai orang beriman dan dicintai orang beriman, mencintai Al-Qur'an dan cintai Al-Qur'an mencintai dia. Kita berharap lahir dari musala yang kecil ini akan menjadi meluas ke berbagai penjuru negeri kita menjadi orang-orang yang diridhai Allah, bahagia dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukran jazakallah khairan katsira atas tausiahnya pada guru kami Ustadz Muhammad Rusli yang luar biasa, yaitu dengan adanya mushola ini insyaallah kita makin untuk bisa mempererat gitu. Sebagaimana Allah eratkan muhajirin dan ansor. Untuk selanjutnya acaranya karena peresmiannya udah selesai ya. Sekarang Pak Ustadz, Pak Kiai gitu ya. Peresmiannya udah dilakukan, sekarang tinggal makan-makannya. Namun sebelum itu maklum kalau badan gede ini mikirnya gegarasan mulu. Gitu ya. Kalau tadi Pak Ketua Baitul Mal Katulistiwa itu nggak digaji, Pak. Iya. Padahal statusnya karyawan, Pak. Iya, karyawan Allah gitu ya. Ustaz Agus, Masya Allah. Gajinya luar biasa gitu ya. Masya Allah, amin. Maka kita tutup acara ini dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Pak Kiai Sofyan. Atau di tempat ya, Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'd. Hadratul Mukarramun, salam takjim dan mahabbah kepadanya. Para pengurus yayasan, orang tua kami Bapak Haji Abdul Karim, Bapak Haji Alwani,
Binyamas Polres Pelawat Utara. Beliau guru saya juga, Pak. Jadi beliau yang mengajarkan saya untuk bisa duduk bicara di depan orang banyak. Jadi jangan lihat seragamnya polisi, Pak, tapi hatinya santri dia beliau. Karena beliau yang ngajarin saya. Dan para jamaah yang tidak saya sebutkan, salam takjim dan mahabbah. Mari sama-sama kita berdoa, tapi sebelumnya saya kutip daripada perkataan guru kita tadi. Kita sama-sama di sini tidak ada istilah pendatang dan pribumi. Karena semua ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan musolah ini memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan membawakan keberkahan kepada kita sekalian dan juga membuat erat persaudaraan di kampung ini. Insya Allah kalau ada taklim pengajian, mohon maaf saya juga bodoh, nggak bisa apa-apa, cuman bisa keluar doang, nggak bisa masukin. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan keberadaan yang di musola, Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemudahan. Wabil khusus untuk para pejuang-pejuangnya, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu Fatihah kita kirimkan wabil khusus untuk ibunda daripada pewakif yayasan ini. Seyogianya minggu kemarin terjadi peresmian, Pak ya. Karena sesuatu hal Bapak Haji Sukar, kita doakan kepada ibunda beliau yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi demi Allah yakin pahala ini musola enggak pakai perantara, langsung nyampe ke almarhumah. Kalau Bapak enggak percaya silakan bawa mati dulu Anda. Satu Fatihah kita khususkan buat ibunda daripada Bapak Haji Sukar, mudah-mudahan Allah terima iman Islamnya, Allah luaskan lubang kuburnya, Allah jadikan kuburnya taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shaliha wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Wa radiyallahu ta'ala kulli sadatina sahabati Rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك اللهم بارك لنا في حياتنا وبارك لنا في أمورنا في طاعة الله وبارك لنا في صحتنا وعافيتنا في طاعة الله وبارك لنا في رزقنا في طاعة الله والسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل دعانا يا الله ربنا تقبل حاجتنا وحاجاتنا يا رحمن يا رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakallah khan katsira kepada Kiai Sufyan yang telah membacakan doa penutupan pada kesempatan acara peresmian Mushola Al-Fatih. Alhamdulillah kita sudah selesaikan dari acara ke acara. Yang satu pada akhirnya mari kita tutup acara peresmian Mushola Al-Fatih di Jalan Gang Haji Niun dengan pembacaan Alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf lahir batin. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita makan bareng-bareng ya. Ini nasi kebuli. Nama mereknya Kebuli Mekah. Di Taman Royal. Ini yang punya wali santri juga, Pak. Enggak? Mas Kiai